Halo, kembali lagi bersama Syahri Cetopea di sini. Saya ada di Semarang. Kita akan manggung bersama Dewa 19 dalam acara Medical Festival 2025. Ini tempatnya di PRPP Semarang. Yang spesial hari ini bakal ada artis-artis lain yang akan tampil juga. Di antaranya itu ada Wijaya 80, Andra and the Backbone, Sal Priadi, Yura Yunita, dan Dewa 19. Jadi Mas Andra double job. Ya, seru ya punya dua band. Dia bisa manggung dengan Dewa dan juga manggung dengan Andra and the Backbone. Dan lagi konsepnya benar-benar beda, lagunya beda. Jadi emang benar-benar melengkapi sebuah festival. Nah, saat ini aku ada di depan panggung, teman-teman. Itu panggungnya. Ya, ini panggungnya. Kondisi venue-nya tuh agak becek ya. Jadi sini tuh banyak lumpur, tanah gitu. Jadi ini konblok gitu ya lantainya, bukan rumput. Ini panggung utamanya. Seperti biasa di kanan kiri ada LED, di tengah ada LED, lalu di atas ada LED juga. Itu biasanya yang paling atas itu untuk sign gitu, tanda logo atau gambar gitu deh. Nah, itu teman-teman kru Dewa 19 dan juga kru vendor sedang bekerja sama untuk mempersiapkan instrumen dan channel, kabel, mikrofon, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau lihat di sini tuh tempatnya nggak terlalu gede ya sebenarnya ya. Ini ya. Nah, ini tempatnya nggak terlalu gede. Ini panggungnya. Ini saya akan berdiri di titik terdepan penonton dari depan panggung. Ini batasnya. Ini batasnya. Ya, ini pijakannya. Nah, ini sudut pandang ke area penonton. Seperti biasa, karena kamera saya wide, jadi terlihat luas. Padahal sebetulnya mungkin dari sini ke sana itu jaraknya berapa ya? Nggak sampai, mungkin 20 meter kali. Nggak sampai 50 meter. Nggak terlalu jauh. Ini area speaker. Nanti biasanya kru di sini, fotografer, dan security, damkar, polisi biasanya di sini semua. Oke. Di sini jalur buat ke front of house atau FOH. Seperti biasa ya. Itu FOH-nya. Ini jalurnya. Ini buat ke belakang panggung, area tenda dan sebagainya. Itu speakernya ya kelihatan dari jumlah speaker yang dipakai sih nggak terlalu banyak dan nggak ada sebaran apa-apa di belakang. Oh, ada di paling belakang sana, nanti kita lihat. Di area ini cukup dari speaker utama aja. Oke, sekarang kita lihat area belakang-belakang FOH. Sepertinya ada beberapa tenan-tenan UKM. Di situ ada tenda dengan tempat duduk sofa. Kurang dekat sebenarnya, jauh banget. Dari situ ke sini tuh jauh banget. Dia lebih jauh dari FOH. Jadi belum diketahui itu tempatnya untuk VIP kah atau apa gitu ya. Apalagi kalau mereka duduk sudah pasti akan ketutupan sama penonton yang berdiri. Nah, ini area FOH. Area tenan-tenan. Oh, ini ada speaker sebaran di belakang. Kecil. Kanan kiri. Dan di sini ada LED seperti biasa di belakang FOH. Jadi teman-teman yang di belakang nanti bisa nonton lewat LED. Tapi masa iya sih udah beli tiket nontonnya cuma dari LED? Harusnya nonton dari langsung dong.
Ini area tenan. Tempatnya sih becek ya. Dia konbloknya juga udah banyak yang gak rata, jadi dia menghasilkan genangan-genangan air. Nah ini beberapa tenannya. Kayaknya ini makanan lokal nih, Mama B Eatery. Lalu ada Deligio Cavino. Terus ada apa itu? Bejo jahe merah. Ada Smart Friend, ada apa lagi tuh? Grab. Ya, ada Aqua dan beberapa tenan-tenan UMKM lainnya. Itu sih tempatnya nggak terlalu, dan agak kurang ini ya, agak kurang simetris. Jadi dia di sana mengecil karena ada area ini, terus ke sini dia melebar lagi gitu. Dari sudut sana itu lebarannya. Ini kira-kira kalau nonton di sini gimana rasanya ya? Sama speaker ini sih deket, tapi nggak bisa ngeliat artisnya gimana tuh. Nah. Ini sudut terkiri dari area penonton. Sudut paling kiri penonton. Ya, sini ada saluran air. Ini ya lumayan oke lah, masih kelihatan banget tuh area panggungnya. Jadi masih bisa ngelihat wajah-wajah artisnya gitu ya. Lagi-lagi ini kamera wide, jadi terlihat jauh padahal nggak terlalu jauh. Inilah kondisinya. Sayang ya, padahal mungkin sebetulnya tempat ini bisa dimanfaatkan untuk area activity, konser, atau expo, pameran-pameran gitu. Tapi ininya agak kurang rata ya, jadi dia banyak banget genangannya. Hati-hati nanti kalau ada yang mau nonton, lihat-lihat jalan supaya nggak nyiprat. Nah ini loh, tempat duduk ini sebenarnya untuk apa? Mungkin VIP ya, mungkin VIP. Cuman kalau dia serendah ini, dia sudah pasti akan ketutup sama penonton-penonton. Ya. Ini sudut kanan dari penonton. Oke sih di sini. Hampir sama yang di sana. Nah, sudut kiri. Nah, ini ada pagar di situ. Kita nggak tahu sebenarnya pintu utamanya itu dari sana penontonnya atau dari sini. Tapi kalau lihat dari bentukannya sih sebetulnya sepertinya dari sana semua nanti penonton, karena tenda-tenda-tendanya ada di sana. Kalau di sini nanti nggak bisa lihat tenda-tenda tenannya dong. Tuh. Jadi PRPP ini katanya sih dulu kayak area apa ya? Area taman hiburan. Seperti Taman Mini Indonesia Indah kalau di Jakarta. Cuman sudah tidak aktif, jadi lahan-lahan besarnya dimanfaatkan untuk event-event seperti ini. Gitu. Sekarang kita mendekat ke area panggung. Oh ya teman-teman, for your information, jadi kalau di panggung-panggung besar itu kayak gini, ini nih di depan itu sudah pasti biasanya adalah engineer untuk speaker monitor dan juga prompter untuk operator lirik gitu ya, atau layar-layar penunjuk untuk MC biasanya ada di depan, ada di situ. Bisa juga prompter ada di area FOH. Apa aja sih yang ada di FOH? Jadi yang ada di FOH itu ada operator lighting, sound system untuk speaker utama, dan juga LED atau video-video tuh di sini juga, dan juga operator efek-efek kayak kembang api atau konveti kayak gitu-gitu, operatornya di sini. Mereka semua saling berkoordinasi kapan audio harus bagaimana, kapan video harus di play, kapan lighting harus menyala, harus redup dan sebagainya. Nah itu ada di
FOH, front of house. Jadi bayangin ya teman-teman, semua di FOH itu selain operator tadi ada juga show director. Show director tuh biasanya yang ngatur itu semua, lightingnya harus gimana, videonya kapan harus di play gitu ya, kapan artisnya harus masuk, kapan artisnya harus keluar gitu. Kalau di panggung ada yang namanya stage manager. Jadi stage manager itu yang akan berkoordinasi dengan show director di depan menggunakan HT atau handy talkie gitu. Jadi mereka saling berkoordinasi satu sama lain. Jadi kalau udah show udah mulai, itu udah high concentration banget. Jadi nggak bisa diganggu karena memang mata mereka harus melihat ke depan, telinga mereka harus fokus ke depan. Udah nggak bisa diajak ngobrol. Biasanya kalau diajak ngobrol tuh marah biasanya karena mereka harus fokus, benar-benar harus fokus demi mencapai kualitas pertunjukan yang maksimal. Ini dia area backstage-nya. Nah, ini seperti ya mirip-mirip lah ya sama stage-stage lain. Di sini ada beberapa tenda. Di sini ada Dewa 19. Di sini ada Andra and the Backbone. Di sini ada krunya Dewa. Di sana ada tendanya Yura, Sal Priadi, dan Wijaya 80. Jadi kita masing-masing satu tenda, nggak gantian. Oke, bentar lagi kita lihat keseruan persiapan di panggung. Ya, mari kita lihat area panggung. Kita ada kedatangan pengantin baru nih, pengantin baru. Baru nikah apa baru kawin? Dua-duanya. Bagus. Mas Vega dengan perintilan terbarunya. Buat apa sih? Itu buat apa? Makanya aku nanya, buat apa itu? Hah? Waduh. Coba iki. Jahit. Oh, dijahit kambing malah anu karen. Oh, iku loh. Jarum bentul. Oh iya. Oh, titipan. Iya. Utawa dawa. Ntar kalau dia itu ngembus, next band itu wow. Saka pojok ning pojok. Kurang bawa panjang iki. Enggak, 12. Sampai kuping iki. ini penting guys. Ini marketing. Bukan marketing. Hah? Branding, self branding. Branding, personal branding. Benar. Biar apa sih? Gini nih biar apa? Biar diajak lagi. Biar Rolandnya nggak kelihatan. Oh iya ya. Iya, maaf ya Roland. Tapi disebut. Kapan-kapan aja ya. Kapan-kapan. Kalau mau support bos juga nggak apa-apa sih. Support tapi ditambahin tulisan malah. Vega Antares. Sih. Pura-puranya kan kayak ampli-ampli itu loh ya kan. Oh iya. Jadi seperti amplinya merek Vega. Seakan-akan. Mas Gadot sedang mengganti baterai. Tumben nggak pakai apa? Fedora? Fedora. Fedoranya kemana? Ada. Oh. Ini istirahatin dulu. Ini tapi nanti pakai ini. Ini adalah Fender Jazz Bass 5 string aktif. Aktif custom shop. Oh, custom shop. Sama mahalnya. Masih lama guys, ini belum masang efeknya Mas Andra ini. Kita ada Mas Dono, Mas Udin sedang mengecek sistem speaker. Ada Pak Edot.
Loh, Mas Andre nggak pakai efek hari ini? Pakai. Oh, pakai. Ada tomboknya. Oh. Hybrid. Coba diinjak aja. Bunyinya anjing. Loh, ini kenapa belum yang biru? Enggak. Yang biru kemana? Dipinjem Eko. Oh, belum dibalikin? Udah. Oh, udah. Mas. Keren. Masih disupport karo bapak. Pak Didi. Oh iya, ini bikin kainnya di Pak Edot. Pak Edot konveksi. Edot Confection. Meta. Nah, ini sistem monitornya Mas Vega sendiri. Yoi. Jadi di sini ada in-ear monitor, ada wireless gitar, sequencer, klik, Oh, kamu belum vokal pernah beliau. mendapatkan ini ya, apa? Pencerahan dari sistem ini ya? Belum. Sini. Tak kasih tahu. Langsung loh masuk ngonten. Jadi gini, Chat. Biasanya Mas Udin monitor kan ngirim apapun ke sini. Ya. Harusnya kan ke wedges. Ya. Itu dicopot. Set sama pesa. Ini pesa. Ini namanya pesa. Terpesa Nah, dicopot sama pesa, dicolokin ke sini. ke input. Ke input ya, tapi lewat belakang. Jadi supaya rapi Oke. ini tetap gini lewat belakang. Terus XLR kan? Satu ke sini. Ini jadi ini channel kiriman dari Mas Udin. Oke? Oh, oke. Oke ya. Lalu kalau di Dewa sini. Kalau di Dewa, Mas Agung itu kan dapat klik dari Mas Wawang. Itu Mas Wawang. Ya. Nah, ya, oke. Dapat klik dari Mas Wawang. Atau Pak Edot. Klik saja. Nah, dari Mas Agung dijumper lagi ke sini, masuknya ke channel 3. Ini, nggak ada tulisannya nih, klik. Jadi aku dapat klik juga. Oke? Oh, oke. Lalu ini ada tulisannya Fox dan GTR. Ini apa? Dapatnya langsung dari aku. Jadi nggak lewat sistem. Oh. Jadi dari mic-ku ini aku menggunakan Yamaha YDM 505 Dynamic Microphone. Set, masuk ke sini dulu. Lalu oleh box case dibikinin Y chord-nya. Jadi ada yang ke sini, ini, Dan ada yang ke sistem. Sistemnya Mas Ya, sehingga yang ada di sini itu masuk ke earku kan nanti ujungnya. Udin. Oke. Bisa lebih keras daripada Mas Udin. Oh. Jadi Mas Udin nggak perlu ngirim vokalku dan gitarku. Lalu GTR ini dapatnya dari Helix ini kan outputnya ada 4. 2 XLR ke Mas Dedek. Mas Dedek sana ya. Sistem depan ya. Terus 2 TS yang satu kemari. Oh. Sehingga gitar ini bisa lebih keras daripada kirimannya Mas Udin. Oh, gitu. Jadi ini sebenarnya sistem egoistis sebenarnya. Sistem egoistis ya. Egoistis judulnya. Jadi aku mau keras sendiri. Ada. Tanpa mengganggu orang lain. Tanpa mengganggu orang lain dan tetap request. Jadi aku kick snare, bass, Ya, maksudnya ke aux ini ya. iya gitar Mas Andra, backing vokal, brass section itu masuknya aux ini. Oh, Tetap request oke, aku oke, ke Mas Itu Mas Udin Udin, kirim ya. Pak Tata sama Mas Pesa. Itu lewat sini. Oke. Nah, jadi 4 channel ini berjibaku bersama-sama masuk ke dalam stereo out kan. Ya. Nah, stereo out ini masuknya ke wave wireless transmitting in-ear monitor stereo kan, sehingga aku bisa kiriman Mas Udin itu ke sebelah kiri, sementara gitarku di kanan kan bisa gitu. Oke, Karena dia bisa ya, terus stereo dia. Udah, itu doang. keren. Terima Ini kasih. Siapa yang bikin kayak gini? Aku mikir sendiri sih. Enggak niru orang. Enggak, aku Serius? mikir sendiri terus berkonsultasi sama Albert. Albert itu box case. Oke. Dibikinin. Nah, seandainya kirimannya Mas Udin itu aku remote sendiri pakai apa ya? Kami mixernya kan ganti-ganti ya. Itu aku nggak perlu request lagi kan jadinya. Oh, iya. Misalnya kalau pakai Midas atau pakai Behringer atau apa kan, atau pakai Yamaha apa kan bisa ada remote-nya tuh. Nah itu aku bisa request tuh. Nggak perlu request. Oh, Gitu. jadi semuanya bisa ngatur sendiri di sini ya, Mas? Hmm. Oh, enak. Terutama sebenarnya adalah yang kiriman apa yang aku mainin sih, gitarku dan vokalku kan. Sehingga aku bisa lebih keras. Lalu si wave audio ini wave monitoring ini bisa 2 receiver kan. Oh, Aku
bisa diduplikat. Iya, 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 Aku bunyi apa, PESA juga mendengarkan hal yang sama. PESA juga pegang. Mendengar hal yang sama. Bell pack-nya ada 2. Sehingga dia bisa ngerasain, ini kliknya kurang banter. Jadi dia bisa lari sendiri ke sini. Oh, naikin. Gitu. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya kalau misalnya ada channel lagi atau kliknya dipindah ke yang lain ini, terus aku XLR gitu buat talkback sama PESA juga bisa enak ya. Vokal kurang iki deh. Gitu. Aku tinggal gitu. Talkback, mic-nya di sini misalnya. Keluarnya cuma ke Kuping kami masing-masing. Nggak mengganggu sistem. Keren. Gitu. Para gitaris bisa ditiru. Boleh. Ini bisa ditiru sama session player pasti lah ya. Iya, sebenarnya keyboardis biasanya gini kan, enak. Oh iya, Mas Dan. Kayaknya setauku ya, kayak Mas Lordi, tau nggak Mas Lordi? Iya, tahu. Keyboardis. Itu kan di sampingnya juga ada mixer gitu-gitu kan. Iya. Bahkan nama dia ini tinggal dicolokin USB ke HP-nya, beres ngonten. Sebenarnya bisa sih ini, tapi aku malas ngebalance-nya. Mantap, thank you Mas P. Sip. Nah guys, ini Mas Ilham, lighting designer-nya lagi nyeting bukaan lampu. Ini desainnya dari Mas Ilham. Panas. Yang spesial hari ini adalah kita horn section Dewa 19 disupport oleh Crest Audio. Ya. Ini ada mic clip on. Kabel. Kita akan coba kualitasnya gimana. Nanti kita disupport 3 buah. Pilot. Ini ada Mas Tata. Beginilah kira-kira. Ini sudut pandang dari sequencer. Ini kira-kira senternya di sini. Nah, ini viewing point-nya. Nah, di sini Mas Udin.